Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di sini dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis dan evaluasi formulir K-Medis. Analisis dan evaluasi itu merupakan suatu penilaian yang menunjukkan suatu kondisi akhir saat ini dalam rangka melakukan revisi ke arah perbaikan organisasi. Kegiatan analisis itu suatu telaah atau review bagian-bagian tertentu dari sesuatu kegiatan untuk menemukan kekurangan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Tentunya dalam pembahasan kali ini kita masih berhubungan di formulir. Nah, sedangkan apa itu evaluasi? Yaitu merupakan suatu penilaian terhadap suatu aktivitas yang telah dilakukan selama periode tertentu. Jadi kalau evaluasi itu adalah dilakukan dulu, baru habis itu dilakukan penilaian. Anda dapat memberikan suatu penilaian kegiatan yang sudah berjalan berupa evaluasi dengan memberikan nilai hasil akhir sebagai umpan balik dari suatu proses. Jadi nanti pasti akan ada nilainya, baik itu berupa angka ataupun itu berupa kalimat. Tujuan analisis dan evaluasi formulir itu yang pertama menyimpulkan informasi maupun pesan yang ada di dalamnya sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, itu tentu sebagai menjaga mutu kegiatan organisasi. Tentunya di sini adalah diupayakan sebaik mungkin formulir itu bukan untuk memperumit dalam pelayanan, akan tetapi untuk mempermudahkan sekaligus untuk sebagai media dokumentasi untuk penyampaian informasi yang bagus. Nah, yang ketiga ini menggambarkan hasil yang efektif, efisien, dapat diandalkan, fleksibel, beradaptasi sesuai dengan perkembangan, sistematis dan logika. Jadi urutannya itu harus urut, fungsional, sederhana, tidak terlalu bertele-tele, dan sumber daya penuh dan serta bisa diterima oleh penggunanya. Nah, selanjutnya di ruang lingkup analisis dan evaluasi formulir kertas. Nah, ini analisis formulir terdiri dari review dan revisi formulir. Jadi formulirnya itu direview, habis itu baru ada revisinya atau tidak. Terus habis itu ada konfirmasi data, apakah data ini bisa digunakan ataupun tidak. Serta mengangkat formulir dengan mengajak pengguna memikirkan kebutuhan dan biaya masing-masing item. Jadi perancangan formulir itu tidak sendiri ya. Kalau bisa kita juga menggandeng dari penggunanya. Yang pertama itu review dan revisi formulir, yaitu berupa analisis formulir yang diperlukan dengan memulai untuk mereview kembali formulir yang sudah tercetak. Nah, hasil dari review ini jika perlu bisa merevisi formulir secara berkesinambungan. Nah, hal ini merupakan langkah kritis dalam pengendalian formulir yang ada. Nah, hasil dari kumpulan informasi yang telah kita dapatkan dan hasil review dari preview dapat disusun menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan oleh tim Anda bahwa apakah formulir itu masih layak dan masih relevan saat ini. Kalau masih layak dan relevan maka ya diteruskan. Tapi kalau sudah tidak ada, tidak layak ataupun tidak relevan ya harus segera direvisi. Selanjutnya melakukan konfirmasi data. Nah, ini sebagai tim harus mengetahui fakta-fakta yang ada di dalam suatu formulir, di mana sebagai bentuk konfirmasi data ini dapat diringkas, kemudian dipresentasikan kepada penggunanya untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi. Nah, hal ini harus dilakukan sebagai langkah pengumpulan informasi dalam kelayakan sebuah formulir. Jadi harus dikonfirmasi apakah data yang ini tuh bisa nggak. Contoh imunisasi yang sudah pernah diperoleh di dalam ringkasan masuk dan keluar ya harus dikonfirmasikan kepada
pihak yang lebih tahu, kayak gitu. Yang ketiga, mencetak formulir dengan mengajak pengguna memikirkan kebutuhan dan biaya perancangan formulir. Nah, sebelum dilakukan pencetakan formulir, jika di bagian kita dalam pembelian dan pencetakan itu harus bekerja sama atau menggandeng dengan berpedoman dan berprinsip satu kesatuan yang sama. Jadi, jangan sampai nanti ketika proses ini antara si pengguna dan si pendesainnya itu berbeda prinsip kayak gitu. Harus dilakukan persamaan prinsip terlebih dahulu sebelum nantinya formulir ini dicetak dan digunakan. Karena nanti kalau semisal ada perbedaan prinsip, otomatis nanti tidak ada yang mau bertanggung jawab ketika nanti ada kesalahan. Nah, di sini Huffman tahun 94 itu mengemukakan bahwa tidak ada satupun formulir yang boleh dipesan ulang atau diubah tanpa persetujuan pimpinan komite formulir atau tim formulirnya. Nah, selanjutnya, langkah-langkah dalam penelaah atau analisis dan penilaian formulir sebagai berikut. Yang pertama ini secara khusus setiap bentuk formulir perlu Anda nilai dengan tujuan yang pertama menjamin keperluan pentingnya informasi. Yang kedua menghindari 2 kali pencatatan. Yang ketiga menjamin secara keseluruhan dan keterkaitan dari sistem pencatatan yang ada. Nah, yang kedua ini menentukan tujuan bentuk rancangan formulir tersebut dengan mempertimbangkan informasi yang akan diinputkan ke dalam formulir. Yang ketiga, segera membuat penilaian mengenai apa saja keuntungan yang diperoleh dari formulir yang akan dirancang. Jadi, dengan formulir yang baru ini kira-kira pihak pemberi asuhan klinis itu dapat dimudahkan dengan apa saja kayak gitu, ataupun mungkin malah banyak kekurangan ataupun kerugian yang akan dialami oleh si pemberi asuhan. Mungkin dengan formulir yang baru otomatis asuhannya lebih banyak, ataupun mungkin waktu yang diperlukan untuk menangani satu pasien akan lebih banyak juga kayak gitu. Yang keempat, rancanglah bentuk formulir Anda dengan sederhana mungkin. Jadi tidak perlu melakukan pemberian data yang banyak gitu, tidak perlu. Harus sederhana tapi juga efisien. Nah, usahakan tidak melakukan kekeliruan yang berhubungan dengan judul. Nah, judul harus diperhatikan baik-baik. Penggunaan EYD-nya, terus bagian-bagiannya maupun perintah-perintah. Jadi kalau coret ya dicoret semua, kalau dilingkari semua, kalau diberi tanda centang diberi tanda centang semua. Yang kelima, perlu mempertimbangkan kembali dalam penggunaan dari sesuatu yang tidak berpola. Nah, ini kita perlu berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan penggunanya ya. Dalam hal ini adalah tenaga pemberi asuhan klinis. Nah, hal ini akan mengurangi kebutuhan untuk beberapa formulir yang khusus guna memonitori faktor-faktor perawatan khusus. Yang keenam, perencanakan semua bentuk formulir yang seragam dengan formulir lainnya. Nah, maksudnya seragam ya ukurannya kalau bisa sesuai, semua sama kayak gitu. Jadi waktu proses pengassemblingan ataupun proses perapian dokumen rekam medis itu tidak susah. Yang ketujuh, perlu menempatkan judul formulir dan identifikasi pasien secara tetap atau konsisten penempatan judulnya. Jadi kalau mau diberikan di atas tengah ya di atas tengah semua, kalau mau di bagian kiri ya di bagian kiri semua. Gunanya apa? Gunanya biar mempermudah dalam mengidentifikasi sebuah formulir. Yang kedelapan, membuat ruang pencatatan yang cukup untuk data
informasi. Jadi usahakan ya ketika formulir itu masih ditulis tangan ya jangan sampai nanti si pemberi aswanya itu mendokumentasikannya itu melewati garis yang diperlukan ataupun justru malah kekurangan untuk menulis SOAP kayak gitu, justru malah ukurannya tuh nggak pas sehingga nanti mungkin akan memakan bagian di bawahnya sehingga nanti tidak rapi. Terus juga mungkin bisa tulisannya mungkin bisa tidak jelas karena tertimpa dengan tulisan yang lain. Yang kesembilan, pertimbangkan pencatatan judul dan huruf kapital serta penggunaan huruf tebal. Nah, ini huruf tebal biasanya digunakan untuk penegasan kayak gitu. Setuju atau tidak. Terus laki-laki, perempuan ataupun apa. Terus usahakan ada kemudahan mengisi formulir untuk memperoleh informasi ke dalam formulirnya ya tentunya. Jadi perlu juga ada kemudahan, kalau dirasa itu merumitkan ya harus dicari pemecahan masalah lain. Bagaimana sih agar pengisiannya itu tidak susah. Kalau bisa di semi RME ya di semi RME, jadi petugas tidak banyak mencatat. Yang ke-11, perhatikan urutan pencatatan yang logis dari judul pokok sampai dengan di autentifikasinya, di identitas pengisinya siapa gitu. 12, sebaiknya Anda menggunakan kertas putih. Nah, dengan kode warna pada tepinya, tujuannya agar Anda atau pengguna dapat mengenal dengan cepat perbedaan formulir yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini mungkin masih sedikit ya yang saya jumpai mengenai penggunaan kode warna di dalam formulir di tepinya, itu masih beberapa. Biasanya IGD. IGD itu saya pernah melihat beberapa tuh ada kode warnanya merah. Oh, ini jelas formulir IGD. Nah, perlu diingat ya, dengan menggunakan kertas berwarna akan menjadi sulit untuk dibaca jika difotokopi atau dilakukan scanning rekam medis. Nah, sekarang ini kan untuk BPJS sendiri untuk proses pengklaiman itu kan harus di scanning ya, formulirnya itu harus di scan, terus harus juga beberapa masih harus difotokopi kayak gitu. Jadi harus pertimbangkan kalau misalnya ada perlu dilakukan pewarnaan, misal kayak laporan operasi harus dilakukan karbonisasi, ya maka yang utamanya, yang untuk pencatatan utamanya ya putih, nanti karbonisasinya mau dikasih kuning atau biru kayak gitu, monggo silahkan kayak gitu. Nah, yang ke-13, Anda harus memilih caption yang menyatakan secara jelas mengenai informasi apa yang akan dimasukkan. Jadi kalau nama ya nama jelas kayak gitu. Nama ibu kandung itu harus captionnya harus jelas. Kalau perlu diberikan penggunaan huruf tebal kayak gitu. Nah, yang ke-14, mempertimbangkan saat pencetakan pada kedua permukaan kertas atau di sini cetak bolak-balik. Jadi satu lembar tapi ada 2 halaman untuk menghemat penggunaan. Nah, ini juga perlu kalau bisa digabung dijadikan 2 lembar ya jadikan 2 lembar. Biar nanti tidak terlalu banyak formulir yang harus diassembling. Ini yang ke-15 ya, salah ketik ya. 15 ini bila mana mungkin hilangkan keperluan akan formulir yang bersifat khusus dengan memanfaatkan stempel karet untuk formulir yang ada. Contoh kayak cap alergi, cap penting dan lain sebagainya. Jadi kalau ada stempel untuk memberikan label itu ya lebih baik juga. Kalau enggak ya mungkin bisa dengan stiker kayak gitu. Stiker untuk kode. Nah, ini apabila formulir baru dirancang dan masih perlu perbaikan, maka yang harus dilakukan adalah memfotokopi dalam jumlah sedikit. Kemudian melakukan uji coba kepada pengguna. Nah, ini harus diperhatikan jangan sampai formulir baru, rumah sakit baru cetak formulir baru, didesain juga masih baru tanpa
penilaian, terus tiba-tiba udah langsung digandakan dalam jumlah yang banyak. Harus diperhatikan biar nanti kalau adanya sinkronan itu bisa langsung dihentikan. Nah, selanjutnya persediaan kertas Anda harus bermutu untuk hasil pencetakan akhir. Ini kertasnya juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai kok masih ada formulir rekam medis dengan ukuran 60 gram kayak gitu kan, jangan sampai. Nah, yang ini nomor 18 ya, harusnya 22 ini 18 ini, yaitu menghindari persediaan formulir dalam jumlah yang berlebih, karena hal tersebut akan menciptakan timbunan-timbunan kartu yang akan menyulitkan. Jadi kalau jangan sampai banyak sekali timbunan yang lama kayak gitu, karena nanti bisa mungkin berkutu kayak gitu, ataupun mungkin ditakutkan kalau tidak sengaja terkena cairan atau apa malah bisa jelek kayak gitu. Jadi ya harus perlu di manajemen sebaik-baiknya. Kira-kira dengan pemesan segini habisnya berapa hari atau berapa bulan kayak gitu. Selanjutnya, sediakan formulir untuk selama 6 bulan saja. Ini untuk menghindari dari pemborosan selama perbaikan. Ini bisa kira-kira sendiri ya, tergantung dari tipe rumah sakitnya. Nah, buatlah suatu pertimbangan atau keputusan dan persetujuan akhir dari konsep formulir sebelum Anda menerapkan. Nah, ini bisa dicapai jika rumah sakit itu membentuk panitia desain formulir yang beranggotakan dari berbagai profesi berkaitan. Jadi kalau selama ini sih belum ada ya, saya mendengar ataupun menjumpai selama dulu bekerja di fasilitas kesehatan ada panitia khusus, itu belum ada. Jadi ya sebagian masih hanya sekedar tolong nih buatin formulir ini, tolong buatin formulir ini, hanya seperti itu, belum ada sampai panitia khusus kayak gitu. Padahal ini penting karena mau tidak mau setiap asuhan klinis, setiap pendokumentasian pasien itu kan menggunakan formulir. Nah, yang ke-25, yang terakhir ini, jika formulir yang Anda rancang akan digunakan oleh beberapa bagian, seharusnya Anda berikan instruksi atau petunjuk singkat untuk menjamin keseragaman. Jadi misal kayak CPPT kayak gitu kan, kadang dokternya yang visit juga ada misi, kadang juga perawatnya misi, perlu adanya keseragaman. Mungkin harus penggunaan SOAP. Terus mungkin tidak boleh menggunakan singkatan di luar yang sudah ditentukan oleh rumah sakit. Ini masih, jika ada instruksi yang bersifat mendetail, maka Anda perlu membuat suatu petunjuk yang terpisah berkaitan mengenai apa maksud, apa penggunaannya untuk apa, instruksi untuk mengisi bagaimana, tanggung jawabnya seperti apa, referensi bila ada dicantumkan. Misal penggunaan singkatan, referensinya ya, lihat di buku pedoman singkatan diagnosa rumah sakit. Nah, kedua, ini yang selanjutnya, bila Anda merancang formulir untuk dikirimkan ke institusi lain di berbagai tempat, maka cantumkanlah nama, alamat, dan kota pada formulir tersebut. Selanjutnya, perlu menyatakan semua formulir dengan judul yang sederhana jelas, angka pengontrolan persediaan atau nomor formulir, bulan dan tahun dari percetakan awal, percetakan perbaikan, sampai dengan percetakan. Nah, ini lembar evaluasi dari formulir rekam medis. Nah, ini judul, isi keadaan formulirnya bagaimana, terus masukannya bagaimana. Oh, judulnya kok penggunaannya huruf kecil semua, berarti masukan dari penggunanya itu nanti bagaimana, gunakan huruf kapital atau seperti apa. Beda ya dengan lembar analisis form ya. Kalau ini evaluasi, jadi ada isinya bagaimana keadaan dari judulnya, tapi juga ada masukannya. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf, semoga bermanfaat.
dan tetap harus bisa menjadi generasi yang lebih baik tentunya di dunia PMIK, karena sedikit sedikit ada ketidakpatuhan ataupun ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas itu terkadang membuat semuanya itu berantakan. Contoh halnya seperti dunia rekam medis saat ini. Bagaimana fungsi dari seorang PMIK adalah menciptakan data yang akurat, tetapi dalam data kasus saat ini, pandemi ini, justru malah datanya banyak yang mempertanyakan, dan bisa jadi juga orang PMIK sendiri pun tidak turut dalam pembentukan data ataupun dalam validasi data kayak gitu. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.